Langsung saya minta tanggapan Mas Andi nih. Jadi kalau dari respon Jokowi mania seperti apa? Pak Jokowi mulai geram tampaknya dengan mengatakan saya ngalah terus tapi ada batasnya begitu ya. Ini maksudnya apa Mas Andi? Ya, terima kasih Mas Reza. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka kepada pemirsa Metro TV yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Mas Reza. Amin. Kalau kita melihat ya, selama ini kegaduhan-kegaduhan itu selalu tuh munculnya tuh dari ya kalau nggak Pak Hasto, ya nggak dari Sitorus ini. Kalau kita lihat, ya. Jadi kalau kita bisa membaca, kalau katakanlah utusan. Ya ini kan kita bisa melihat ya, selalu ada statement-statement dari Deddy Sitorus, Pak Deddy Sitorus. Itu kan selalu itu adalah bagaimana mendiskreditkan, bagaimana ya quote unquote seperti fitnah kepada Pak Jokowi. Dan kalau kemarin pernyataan beliau itu adalah sudah merupakan klimaks beliau gitu. Karena selama ini beliau itu selalu dihina, difitnah dan sebagainya. Dan ini sudah merupakan yang katakanlah sudah klimaks bahwa dia ini harus bertindak kalau hal-hal ini akan terjadi terus. Dan kalau kita melihat ya kita tidak bisa membaca bagaimana situasi ya masalah Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP yang sekarang terkena menghadapi pengadilan. Kita harus membedakan itu bahwasanya itu adalah kasus kalau dikatakan Bung Guntur Romli bahwa itu ada kasus kriminalisasi politik. Nah, kalau saya sih itu kasus murni hukum itu kan. Memang ditangani oleh KPK, tapi saya tidak akan mau masuk di sana. Saya mau masuknya adalah kenapa selalu dibuat suatu drama-drama ya yang memancing kegaduhan-kegaduhan di publik itu selalu sasaran tembaknya adalah Pak Jokowi. Dan ini sebetulnya sih simpel aja kalau Pak Deddy Sitorus mengatakan ada utusan ya bisa saja katakanlah ada orang yang datang nggak usah utusan gitu karena konotasi utusan itu pasti orang akan berasumsi. Nah, kalau bilang utusan meminta Jokowi tidak dipecat pasti kan akan berasumsi bahwasanya itu dari Pak Jokowi. Tidak usah mengatakan bahwa utusan, katakan aja ada orang datang yang meminta. Ya mungkin kalau bicara itu adalah oknum bukan jadi mengarah kepada orang yang paling lagi berkuasa pada saat itu. Jadi kalau kita lihat selama ini apa yang terjadi adalah ya banyak sekali drama-drama diciptakan ya untuk bisa membuat suatu ya mungkin kegaduhan-kegaduhan untuk pengalihan isu dari kasusnya Pak Hasto bisa saja seperti itu. Oke. Begitu Mas Reza. Baik. Mas Guntur, ini dianggap tadi pengalihan isu lah, drama. Gimana tanggapannya Mas Guntur? Kembali lagi ke tadi, kalau Bang Deddy itu menyatakan bahwa itu ada utusan yang meminta Pak Jokowi tidak dipecat dari PDI Perjuangan, saya mau bertanya, konsekuensi hukumnya itu apa? Gitu loh. Memang ada persoalan di situ, ada masalah hukum di situ. Kecuali ya, Bang Deddy mengatakan ada utusan Jokowi yang meminta Jokowi tidak dipecat. Ini beda. Jadi makanya saya setuju dengan Bang Deddy. Pak Jokowi ini baper duluan gitu kan. Jadi belum membaca atau mungkin juga yang menyampaikan itu tidak lengkap ya, sehingga responnya beliau menurut saya berlebihan ya. Dan Pak Jokowi saya lihat kan memang berlebihan, bilang selama ini diem. Loh, kalau saya lihat kan Pak Jokowi ini kayak minum obat 3 kali sehari ketemu media, ngomong ke media. Nah mungkin karena Pak Jokowi ini rajin ngomong ke media ya. Kemudian banyak hal ya yang hal-hal yang tidak akurat, yang tidak tepat disampaikan itu akhirnya beliau kepancing. Jadi kembali lagi, kalau kembali ke pernyataan Pak Bang Deddy, itu adalah utusan, bukan utusannya Jokowi. Jadi pertanyaannya konsekuensi hukum apa ya kalau ada orang yang ngaku utusan ya, kemudian dia minta Pak Jokowi tidak dipecat ya. Kemudian kalau ingin tahu siapa utusan itu kan Bang Deddy udah nawarin ngopi bareng katanya itu. Jadi itu, Mas. Ya oke, tinggal tanggalnya aja nanti ditentukan ya, ngopi barangnya kapan begitu ya Mas Guntur. Saya langsung ke Mas Adi Praitno, Mas Kalau Adi. saya mohon maaf ya Mas Reza ya. Oke. Kalau saya sih melihatnya ngapain gitu loh untuk ngopi bareng gitu. Apa untungnya buat Pak Jokowi juga untuk ngopi bareng dengan itu.
Yang Jadi akan ditolak meng-create ini begitu ya? masalah-masalah ini kan Bung Deddy Sitorus gitu dengan PDIP gitu. Ada secara terbuka di depan publik, ya kan, bahwa ini ada utusan, ya kan. Kan selalu berkali nih dari namanya dokumen-dokumen ya yang ada di Rusia dan sebagainya. Ini kan sudah hampir 2 bulan tuh dokumen itu. Apakah ada realisasinya? Nggak ada juga. Ini kan saya bisa katakan ini omong kosong dan pembohongan publik menurut saya seperti ini. Kan berani ya secara jantan ya, ya bukan chicken, ngomong Baik. aja di depan publik. Baik, Banyak baik. lagi press conference gitu loh. Ya. Putusannya adalah ini gitu loh, si A gitu loh. Kan jelas kalau itu adalah menteri yang masih ada dalam pada tahun 2019 itu zaman Pak Jokowi, menteri-menteri tersebut kan jelas namanya siapa kan gitu. Oke, Kan bisa oke. Tahan dulu, dikonfirmasi gitu kepada Pak Jokowi. Mas Kenapa Andi. Jokowi seperti ini? Ya, tahan dulu, Mas Adi Pray. Jadi, Apakah selama ini jangan Anda main melihat? drama-drama lagi gitu loh. Gitu Mas Baik, Reza. tahan dulu. Mas Adi, apakah selama ini Anda melihat Pak Jokowi hanya udah diam marah-marah ketika banget menerima ini. celaan atau fitnah? Mas Adi Pray, silakan. Ya, saya kira memang dalam politik kita untuk mencari objektivitas secara sahih itu memang agak sulit, Mas. Karena secara prinsip pastinya masing-masing pihak itu punya titik kebenaran masing-masing yang diklaim sebagai sebuah kebenaran absolut. Per hari ini tentu yang tahu persis siapa utusan yang dimaksud oleh Bang Deddy Sitorus hanyalah Bang Deddy Sitorus dan tentu adalah pihak-pihak yang kemudian terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Karena soal tuduhan-tuduhan semacam ini, saya kira bukan hanya soal utusan. Sebelumnya misalnya ketika Jokowi dinilai ingin melanggengkan jabatan politiknya 3 periode, itu kan juga tuduhan muncul di mana-mana, termasuk juga muncul dari kawan-kawan PDIP, tapi Jokowi dan para pendukungnya membantah. Termasuk juga misalnya tuduhan soal ingin memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode, itu kan kuat dan santer. Bukan hanya PDIP, tapi kelompok-kelompok aktivis juga bicara. Tapi Pak Jokowi dan para pendukungnya juga membantah. Tidak ada intensi-intensi yang kemudian membuat bagaimana konfirmasi terkait dengan tuduhan itu menjadi valid. Per hari ini ketika ada statement yang disampaikan oleh Deddy Sitorus misalnya, ada utusan, itu kan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Hasto kalau tidak salah, yang meminta supaya misalnya Hasto itu mundur sebagai sekjen dan kemudian meminta Pak Jokowi dan yang lainnya itu untuk tidak dipecat. Sekali lagi itu juga mendapatkan bantahan. Nah, orang seperti saya, masyarakat yang secara umum tidak terlampau engage dalam dunia bagaimana konflik politik antara Jokowi dengan PDIP ini sulit. Sebenarnya siapa yang mau dipercaya? Apakah PDIP ataukah pernyataan Jokowi dan para pendukungnya? Itulah yang saya sebutkan dalam politik per hari ini. Itu sulit untuk menemukan kebenaran yang objektif karena kebenaran objektif itu hanya sebatas klaim masing-masing pihak. Yang satu-satunya cara untuk bisa terkonfirmasi bahwa siapa yang sebenarnya ini valid, ya tinggal tunjuk siapa utusan itu, sebut nama orang dan kemudian apa permintaannya, itu baru valid. Itu yang saya kira per hari ini sebenarnya kita tunggu, publik juga menunggu sehingga clear karena memang sebenarnya apa yang terjadi per hari ini seakan-akan ingin mengkonfirmasi bahwa ada gerakan-gerakan di bawah di bawah alam sadar kita, ada sesuatu yang misalnya ingin mengintervensi persoalan-persoalan yang ada di PDIP. Jadi di situ Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.